kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya? Sehat, Bu. Semangat gak? Semangat. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Karena ini tanggal 10 Juli, maka Ibu mau absen yang 10 yang memimpin doanya. Siapa absen 10? Arif, Bu. Ya, Arif. Ayo Arif, pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan mencari kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Diharapkan kepada anak-anak untuk berdiri dengan sikap sempurna ya. Baik, Bu. Dipersilakan untuk duduk kembali ya anak-anak. Untuk selanjutnya Ibu ingin absen terlebih dahulu. Ibu panggil namanya, lalu katakan hadir jika ada di dalam kelas. Syarif, Hadir, Bu. Nataya Anggun, Hadir, Bu. Alika Adwa, Hadir, Bu. Anin Wijayanti, Hadir, Bu. Huba. Hadir, Bu. Baik, hadir semua ya. Selanjutnya sebelum memulai, coba perhatikan dulu sekelilingnya. Udah rapi belum seragamnya? Rapihin dulu dasinya. Ada sampah nggak di kolongnya? Coba lihat dulu kalau udah bersih. Kita akan mulai pembelajarannya. Udah bersih? Siap, Bu. Siap ya. Nah, bisa dilihat di sini kita punya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama itu, nantinya peserta didik akan menganalisis fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Yang kedua, peserta didik dapat mendiagnosis adanya keterkaitan fungsi dari setiap bagian tubuh tumbuhan. Lalu, peserta didik nantinya dapat membuktikan cara kerja dari salah satu bagian tumbuhan berdasarkan fungsinya. Nah, siapa yang ingat minggu kemarin kita belajar materi apa? Makhluk hidup, Bu. Makhluk hidup. Makhluk hidup. Iya, kemarin kita belajar makhluk hidup. Makhluk hidup terdiri dari apa saja? Manusia, Hewan, dan tumbuhan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Ya, salah satu dari makhluk hidup yang ada di bumi kita ini. Lalu Ibu ingin bertanya, siapa yang tadi pagi sarapannya makan dengan sayur? Saya, Bu. Pakai sayur. Ubam, sarapan pakai apa? Pakai gado-gado. Pakai gado-gado. Ya, kan ada sayurnya, Bu. Ada sayur apa? Kacang panjang, kangkung, toge, Bu.
kacang panjang, kangkung, toge. Nah, dari sayuran yang Huba makan itu, misalnya kacang panjang, berarti Huba makan bagian tumbuhan yang bagian apanya? Batangnya Bu. Batangnya. Betul nggak? Betul. Nggak tahu. Oke. Gitu doang. Nah, untuk mencari tahu, nanti Ibu akan memaparkan materinya ya. Baik, anak-anak harus memperhatikan ya. Nanti materi yang akan Ibu jelaskan hari ini, yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak harus memperhatikannya dengan baik. Anak-anak harus selalu giat belajar, karena sesungguhnya belajar itu adalah tanggung jawab anak-anak sebagai apa? Murid. Ya, sebagai peserta didik, murid di sekolah. Nah, coba baca yang ada di layar. Apa saja Bagian tubuh tumbuhan. siapa tahu? Siapa yang tahu apa saja yang ada di bagian tumbuh-tumbuhan? Ayo. Batang, daun, bunga. Biji. Biji. Iya. Semuanya udah banyak yang mengetahui ya. Nah, di sini itu ada beberapa tanaman yang Ibu cabut tadi pagi subuh. Nah, coba perhatikan tanaman yang Ibu udah bagiin tadi. Ada apa saja bagiannya? Coba. Batang, Daun. Bagian apa yang tidak ada di tanaman Biji, itu? bunga. Bijinya ada. Bunga. Nah, untuk bagian yang pertama itu dari bawah itu ada akarnya. Coba angkat tinggi-tinggi. Coba tunjukkan yang mana bagian akarnya. Ini akar. Ibu yang tangannya. Yang itu nih. Iya. Siapa yang tahu fungsi dari akar? Menyerap tanah, air. Menyerap air, Bu. Menopang Terus apa? tumbuhan. Iya. Dia menyimpan cadangan makanan, akar itu. Iya, jadi fungsi akar itu menyerap air dari tanah, lalu menopang tumbuhan dan menyimpan cadangan makanan berupa umbi-umbian. Di sini siapa yang pernah makan singkong? Saya. Pernah. Ya, itu adalah contoh cadangan makanan yang berupa umbi. Itu adanya di akar. Lalu selanjutnya ada batang. Batang. Fungsi batang. Apa fungsi batang? Menyimpan cadangan makanan, Bu. Biar ini tumbuhannya tegak. Iya, betul. Jadi fungsi batang itu menghubungkan akar dan daun, lalu membuat tumbuhan tegak, menyimpan cadangan makanan juga nih. Apa tumbuhan yang menyimpan cadangan makanannya di batang? Iya. Terus. Kaktus, ya betul. Kaktus, eceng gondok, terus tebu. Tebu kan. Lalu batang juga sebagai jalur penghantar sari-sari makanan. Nah, selanjutnya ada daun. Daun. Coba perhatikan, ada nggak daunnya di? Ada. Ada bentuknya sama nggak? Beda. Warna sama. Satu Beda. bentuknya sama. Beda. Iya. Bentuk punya aku sama punya Anin beda. Beda juga gitu. Warnanya apa? Hijau. Kenapa daunnya warnanya hijau? Ada mengandung warna Betul, karena daun mengandung zat hijau. Itu namanya klorofil. Klorofil itu dapat digunakan untuk apa? Fotosintesis. Daun itu sebagai tempat fotosintesis. Jadi daun itu bisa memasak makanannya sendiri.
Lalu daun juga sebagai tempat pernafasan tumbuhan dan proses terjadinya penguapan. Selanjutnya ada bagian bunga. Bunga fungsinya untuk apa? Bukan. Ya, di tanaman yang ada di menjangannya ada nggak bunganya? Ada. Iya. Ada sebelum. Selanjutnya ada bagian buah. Bagian buah fungsinya itu apa? Tempat Untuk menyimpan cadangan makanan dan sebagai tempat biji yang akan menjadi bakal tumbuhan baru. Coba perhatikan gambar di situ. Ada yang pernah makan jambu, jeruk, mangga, sering Bu. sering ya. Di dalam buah-buahan pasti ada di dalamnya apa? Biji. Lalu selanjutnya ada bagian biji. Biji fungsinya untuk Alat perkembangbiakan. alat perkembangbiakan. Iya, nanti Jadi dari bikin tumbuhan baru. nanti dari biji akan menimbulkan akan membentuk tumbuhan baru. Jadi nanti tuh coba perhatikan nih. Ini bijinya nanti semakin bertumbuh, dia keluar menjadi batang, lalu ada daunnya. Nah, dari bagian-bagian tadi itu pasti memiliki manfaat, terutama untuk manusia. Ada banyak sekali manfaat dari tumbuh-tumbuhan, yaitu yang pertama itu sebagai sumber bahan makanan. Contohnya seperti yang Buba tadi. Buba tadi makan apa? Gado-gado. Nah itu kan ada beraneka ragam sayur ya. Iya. Beraneka ragam tumbuhan itu bisa dijadikan sumber bahan makanan. Lalu selanjutnya fungsinya apa? Coba Syarif baca. Sebagai bahan pembuatan rumah, jembatan, dan perahu, dan lain-lain. Ya, jadi bagian tumbuhan itu seperti batangnya itu dapat dijadikan rumah. Ya, buat bangunan rumahnya. Lalu atapnya bisa juga memakai daun. Ya, bisa memakai daun kelapa contohnya. Lalu fungsi manfaat selanjutnya itu ada sebagai bahan untuk minyak atau obat-obatan herbal. Seperti contohnya minyak kayu putih. Ya, siapa yang suka minyak kayu putih? Anggur. Aku. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Kita akan mencoba membuktikan bagaimana fungsi dari batang pada tumbuhan. Ibu akan membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok. Kelompoknya memakai kelompok yang minggu kemarin, yaitu 4 kelompok ya. Anggotanya itu ada 8 sampai 9 orang. Baik Bu. Ini kita Bagikan dulu LKPD-nya. Nah, selanjutnya Ibu mau membagikan bahan-bahannya terlebih dahulu.
warna biru. Baik, anak-anak perhatikan dulu, coba gambar kerja peserta didiknya. Yang halaman pertama itu ada nama kelompok dan nama-nama anggotanya. Nama-nama kelompoknya nanti anak-anak tulis, misalnya kelompok 1 tulis kelompok 1, lalu nama-nama anggotanya siapa aja. Lalu di halaman selanjutnya ada judul kegiatannya. Apa judul kegiatannya? Di lembar yang kedua coba baca. Mengamati fungsi batang. Yang mengamati fungsi batang. Jadi kita akan melakukan percobaan untuk membuktikan fungsi dari batang pada tumbuhan. Lalu di situ selanjutnya ada tujuan kegiatannya seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi. Lalu ada alat dan bahan. Alat dan bahannya coba dilihat di atas meja ada apa aja. Itu ada gelas, sawi, dan pewarna. Lalu di sini Ibu ada air, nanti airnya saling gantian ya. Baik Ibu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama itu coba anak-anak menyiapkan alat dan bahan. Lalu anak-anak mengisi kedua gelas plastik dengan air secukupnya. Lalu selanjutnya anak-anak bisa meneteskan pewarna makanan ke dalam salah satu gelas. Lalu anak-anak bisa menyelupkan sawi putih ke dalam 2 gelas tersebut. Lalu anak-anak bisa mendiaminya dulu selama beberapa menit dan mengamatinya apa perubahan yang terjadi. Lalu anak-anak jangan lupa untuk mencatat hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Nah, untuk hasil pengamatannya coba diperhatikan nih. Yang lembar ketiga itu ada selama 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit. Nah, selanjutnya nanti kalau udah dicatat, anak-anak bisa ambil kesimpulannya. Mengerti? Mengerti Ibu. Ya, coba silakan untuk melakukan percobaannya. Coba ada kesulitan nggak? Ayo dicatat hasilnya. Ayo sedikit. Ibu, Ibu. Apa nama eksperimen saya ini? Begitu. Batang tumbuhan. Udah mulai. Aku coba kesulitan nggak? Kita dulu. Nih, Ibu ada tisu. Menit lagi ya. Baik Bu. Baik, sudah 2 menit ya. Ya Bu. Sudah 10 menit kita percobaan. Selanjutnya Ibu mau ada satu kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya dan percobaannya. Kepada kelompok 1, Syarif. Ayo boleh. Juga maju. Syarif dan juga. Coba dulu bagaimana hasil percobaannya. Sawinya. Teman-teman, ini hasil percobaan dari kelompok kami. Ini yang berwarna dan ini yang tidak berwarna. Setelah 10 menit dia jadi berwarna. Ya. Jadi Dalam 2 menit pertama batangnya ini belum berwarna. Nah, 4 menit kemudian batangnya juga belum berwarna. Nah, di menit ke-6 batang sudah mulai berwarna sedikit, di berwarnanya baru sampai di sini. Nah, di menit ke-8 berwarnanya sudah setengah sampai di sini. Nah, di menit ke-10 sudah menyebar sampai ke atas. Jadi sempurna warnanya. tepuk tangan dulu. Untuk kelompok lain berwarna juga apa? Tidak nih, bukan tidak seperti ini.
Baik, Baik, Bu. Ya, jadi kesimpulannya apa yang bisa diambil? Kesimpulannya, batang berfungsi sebagai pengantar sari-sari makanan dari Akar akar. menuju daun. Iya, Ini betul. buktinya. Ini buktinya. Kita pulang dulu. Ayo, kita pulang. Nah, jadi kesimpulannya boleh dulu. Jadi kesimpulannya dari kegiatan percobaan tadi kita bisa membuktikan fungsi dari batang, yaitu fungsinya apa? Sari-sari makanan dari Daun. akar. Daun. Iya. Jadi fungsi batang itu mengantarkan sari-sari makanan dari akar menuju daun. Nah, buktinya itu di mana batang-batang dari sawi, batang-batang dan daun dari sawi itu berubah menjadi warna merah setelah diteteskan dengan pewarna makanan. Sebelum Ibu lanjutkan, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Tidak ada. Baik, supaya lebih semangat, masih semangat gak nih? Masih. Supaya lebih semangat, Ibu punya nyanyian itu mengenai materi kita tadi, yaitu bagian dan fungsi tumbuhan. Dipersilakan dulu kepada anak-anak untuk berdiri. Kita akan bernyanyi bersama-sama. Di sini semua tahu kan adanya lagu Balonku? Tahu. Ya, Ibu punya lagu. Di sini kita nyanyi bersama-sama. Tumbuhan ada menguatkan semangat mineral dalam tanah. Dasi daun hijau, dan tangkai mendapat zat klorofil untuk fotosintesis yang mengedarkan zat mineral dari akar ke semua tumbuhan. Bagian alat apa mengiakan dengan cadangan untuk ditanam. Silakan kembali. Baik, karena sudah lebih semangat, Ibu punya lembar evaluasi. Lembar evaluasi ini untuk mengetahui bagaimana pemahaman anak-anak mengenai materi yang sudah dipelajari hari ini. Ibu akan membagikan lembar evaluasi kepada tiap individu, jadi pengerjaannya tiap individu ya. Baik, Ibu Bu. tidak boleh mencontek. Coba dikerjakan lembar evaluasinya, jangan lupa dikasih nama dan kelasnya terlebih dahulu. Dikerjakan dengan baik, baca dulu soalnya dengan teliti ya anak-anak. Baik, Bu. Ibu beri waktu 10 menit cukup? Tidak. Oh, Ya. dikit juga. Jangan mencontek ya anak-anak, kerjakan sendiri-sendiri. Berarti untuk bersikap jujur. Nah, 1 menit lagi ya, sudah dulu.
sudah 10 menit, bagaimana? Sudah selesai belum? Sudah Bu. Kalau gitu dikumpulkan kembali. Nah, kita sudah berada di akhir pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Tadi percobaannya berhasil semua atau tidak? Berhasil. Ya, tadi kesulitan tidak dalam percobaannya? Ya Bu. Mudah ya? Ya. Sudah. Jadi nanti anak-anak di rumah bisa mencoba percobaan ini kembali ya. Ya Bu. Nah, sebelum itu Ibu mau meminta satu orang untuk menyimpulkan kegiatan pada hari ini. Ayo, siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita belajar apa aja? Ayo, siapa? Bu, Ya, hari ini kita belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Beserta fungsi-fungsinya. Ada jadi juga Bu. iya betul. Jadi kita udah belajar bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Bagian dari tumbuhan tadi ada apa aja? Akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Iya betul. Jadi semua bagian tumbuhan itu memiliki fungsi dan manfaat bagi kita sebagai manusia. Ya. Nah, selanjutnya Ibu punya bintang nih untuk tadi yang berani maju untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Tadi siapa yang udah berani maju? Saya Bu. Ya, boleh Syarif Iya. dan Huwa maju. Lalu tadi yang udah berani untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo, ini maju ini. Nah, di sini Ibu punya bintang. Ibu punya bintang. Nanti bintang ini dapat ditukarkan dengan poin nilai ya di akhir pembelajaran nanti. Di akhir semester nanti. Untuk disimpan ya bintangnya. Disimpan ya bintangnya. Baik Bu. Beri tepuk tangan dulu. Yang maju. Dan untuk yang belum maju nanti di kesempatan kemudian bisa maju ya, lebih berani lagi. Ini Syarif tidak boleh begitu Syarif. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Ibu mau nanti anak-anak mempelajari lagi percobaan yang udah anak-anak lakukan ya, dan membaca kembali materinya. Baik, lalu bisa membaca juga untuk materi pertemuan selanjutnya. Materi pertemuan selanjutnya ada di halaman 50 sampai 55. Dibaca ya, anak-anak. Baik. Sebelum mengakhiri pembelajaran, karena tadi kita diawali dengan doa, maka kita mengakhirinya juga dengan doa. Silakan untuk Syarif dipimpin kembali doanya bersama-sama. Sebelum pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Kita doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak yang belum dijemput, jangan pulang dulu ya. Tunggu dulu di depan tempat penjemputan. Baik Bu. Nanti kalau belum ada yang menjemput juga, kalian bisa temui ibu di ruangan guru. Baik Oke? Bu. Tahu kan meja ibu? Tahu Bu. Ya baik, ibu pamit ya anak-anak. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih.